Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kali ini kita bahas soal figural ya, beda soal figural bersama kamu ya. Di di sharing-sharing soal-soal hot ya. Oke, jadi soal ini banyak permintaan untuk ditambah lagi lebih banyak. Ini Kak Mulia ambil soal-soalnya dari teman-teman atau member-member yang udah tes pada kedinasan bulan 7 kemarin. Paling banyak kita ambil dari Poltek Pel ya. Ada yang IPDN dan juga ada yang tes masuk STAN. Semoga soal ini, biasa soal seperti ini di bulan 7 kedinasan itu akan keluar kembali pada CPNS 2024. Nah, ini dia gambaran soalnya. Nomor pertama ya, kabarnya itu soalnya adalah abstrak ya. Abstrak, ada garis-garis gitu ya. Nah, seperti ini, ada kayak chat-chat tumpah gitu ya. Nah, ini soal-soal yang seperti di tryout. Oke. Ada juga pola beda, ya, pola beda ada beberapa. Dan sebelum kita mulai, kamu yang ingin berbagi info sedikit, kita lagi buka kelas persiapan CPNS untuk Zoom ya di 30 kali pertemuan atau sampai selesai SKD. Nah, tryoutnya juga tryout unlimited bisa dikerjakan berkali-kali, tapi setiap minggu kita update soal terbaru. Saat ini udah 4 paket 4 ya. Sabtu ini udah akan muncul paket 5. Kemudian aneka trik juga ada diajarkan oleh Kak Munir langsung untuk trik view pastinya. Kemudian soal FR ini soal-soal di hari H. Jadi teman yang duluan tes nanti biasanya akan sharing-sharing yang keluar tuh apa-apa aja. Dan soal itu biasanya sangat membantu nih teman-teman untuk eh, lebih kerucut lagi belajarnya, lebih pasti lagi ya kan. Nah, yang terakhir ada akun video Zoom. Harganya untuk yang mendaftar di bulan ini, di bulan September ya, masih 200.000. Ya, masih harga promo. Oke, kita langsung mulai aja ke soal yang pertama. Soal yang pertama, nah, soal 9 kotak. Diberikan pola yang kita sendiri itu nggak teratur ya polanya ya teman-teman. Jadi kalau jumpa soal seperti ini, kalau dia itu abstrak, maka fokuslah pada eh, kesamaan dulu. Kalau kita lihat kesamaannya apa, ternyata pada gambar yang tertutup, maksud tertutup itu misalnya nih segitiga nih ya, tertutup dia, nggak terbuka, ada ruang di dalam. Rata-rata kalau kita perhatikan, polanya itu setiap soal yang tertutup itu jumlah gambarnya itu tiga atau ganjil. Ini ada satu, ada tiga, tiga. Tapi yang terbuka, seperti ini kan terbuka, ini terbuka, dia nggak tertutup. Gambarnya genap. Nah, berarti itu polanya. Lihat nih, ini genap, ganjil, ganjil. Ganjil, genap, genap. Nah ya, ini tuh 2, 3, 4, 5, 6 genap ganjil. Berarti itu polanya. Maka kalau kita lihat gambar yang tertutup, dia itu harus ganjil. Contoh nih yang C. Tertutup kan, tapi jumlahnya 6 genap. Maka C ini salah ya. Yang B tertutup, tapi genap juga salah. Nah, ini yang terbuka, tapi tuh ganjil salah. Karena kalau yang terbuka harus genap. Ini tuh 2, 3, 4, 5, 6 juga ganjil salah. Maka jawabannya adalah A. Yang tertutup berjumlah ganjil yaitu 1, 2, 3, 4 dan 5. Oke, lanjut ke soal kedua. Nah, soal kedua dari Poltekpel kemarinnya siswa yang tes di Poltekpel bulan 7 kemarin. Nah, mereka menggambarkannya seperti ini ke kakak. Jadi Kak Mulia mendeskripsikannya jadilah seperti ini. Nah, kalau kita lihat setiap baris pola yang ini itu memiliki pola yang sama, tapi berbeda-beda. Pola yang pertama, gambarnya itu terdiri dari berapa kali ukiran di lukisan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini juga sama ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 tarikan. Sementara baris kedua itu polanya udah benang-benang ya. Ini ada tiga, ini ada tiga, ini ada tiga. Tapi benangnya itu rata-rata terputus semua. Ya, artinya berdiri sendiri. Misal nih, ya, berdiri sendiri. Kalau kamu dia lebih pastikan lagi itu, ya, bisa kita kita cek ya. Kemudian yang ketiga itu polanya adalah nih benangnya ini, ya, ini putus ya, artinya dia nggak nyambung. Nah, yang nggak nyambung, betul? Nah, begitu juga ini, ditarik dari sini, ditarik, lalu sampailah ke sini.
Maka pola yang ketiga kita cari gambar yang putus. Kalau B mirip yang ketiga, tapi nyambung nggak ada yang putus, maka ini salah. Yang C terputus Kak, tapi terdiri dari dua buah. Ini satu, ini dua, salah ya. Yang ini nggak terputus, udah pasti salah. Ini juga nggak terputus, maka jawabannya memenuhi A, yaitu walaupun gambarnya patah-patah, tapi dialah yang polanya tadi tidak nyambung ya, tidak tidak terhubung antara yang ujung ekor di sini dengan ujungnya di sini. Oke. Nah, luar biasa ya. Lanjut. Soal yang keempat. Nah, soal keempat kali ini kalau kita perhatikan polanya juga ada beberapa pola ya. Ada gambar yang polanya itu abstrak, ada benang-benang, ada gambar-gambar yang kaku. Nah, jadi terdiri dari tiga jenis. Karena kita nggak tahu eh, ininya, jadi kita mengelompokkan tiga jenis. Yaitu pertama gambar yang, oke, ini Kak Mulia coba dulu ya. Bisa nggak dia kita pakai, nih, pertama ada gambar yang benang-benang nih, yang pertama. Yang kedua ada gambar kayak danau ya. Nah, kedua. Yang ketiga ada model kayak gini. Nah, oke. Kemudian ada gambar yang kaku-kaku. Jadi gambarnya tuh yang patah-patah dan dia berbentuk yang memiliki sudut. Nah, kita lihat dulu yang pertama. Setiap baris ya, kalau kamu perhatikan soal ini, setiap baris itu gambarnya itu misalnya nih, gambar danaunya itu hanya satu. Yang ini satu. Yang ini pasti satu juga karena belum ada, maka dapat dipastikan gambarnya harus ada danaunya, maka B bukan jawaban, ya. B buang, yuk B bukan. Halo, E ini ada bintangnya ya. Nah, sekarang, oh, yang E danaunya ada, berarti kita masukkan. Kemudian setiap baris selalu ada benang-benang kusut nih. Nah, tapi polanya beda-beda. Kalau pola yang ini benangnya ya, jadi yang sudah dipastikan salah karena nggak ada benang. Tuh. Lalu pola berikutnya apalagi Kak? Pola berikutnya kita perhatikan dari danau dengan benang, bukan danau dengan benang. Kalau kita perhatikan hubungan mereka itu saling, iya, saling pendekatan ya, tetapi saling curhat satu sama lain. Artinya gambar yang pada bagian benang ini memasuki bagian gambar pada danau. Nah, udah masuk ke hati mereka. Oke. Nah, coba kita perhatikan ini juga sama. Pada benang-benangnya ini masuk ke dalam gambar danaunya. Nah, berarti yang A bukan karena benang ini tidak memotong si danau. Salah ya. Lalu si C juga salah karena dia hanya tidak memasuki ya gambar danaunya. Maka jawaban yang benar adalah si, ya benar, yang D ya untuk soal nomor 2. Lanjut soal berikutnya nih, gambar soal cat tumpah ya. Untuk cat tumpah ini ada perbaikan sedikit untuk dari soal TO-nya karena ada beberapa yang salah ini, jadi ini udah diperbaiki. Nah, apa pola gambar di sini? Jadi salah satu gambar abstrak itu teman-teman boleh melihat dia itu menempel pada bagian mana. Nah, ini yang disebut bagian sisi. Ini nempel di bagian sisi, tapi ada satu yang menempel di bagian sudutnya. Nah, ini sudut. Kalau kita lihat gambar baris kedua, nah, ini juga satu pada bagian sudut, artinya sudutnya ini kena di gambarnya. Tapi di gambar berikutnya, ini untuk sisi sebelah kiri, yang ini untuk sisi sebelah kanan. Berarti udah dapat polanya. Apa polanya? Gambarnya selalu menempel pada satu sudut. Nah, satu sudut ya, satu sudut dan dua sisi. Nah, jadi gambarnya menempel pada satu sudut dan dua sisi. Oke. Jadi gambar yang mewakili satu sudut dua sisi, ini udah sisi. Gambar pertama, gambar keduanya juga udah pada bagian sisi Kak. Maka yang belum pada bagian sudut. Mana gambar A, B, C, D, E yang menempel pada bagian sudut? Ya, ini ya jawabannya A. Kenapa enggak E? E tidak menempel di sudut, ini yang menempel. Nah, itu soal untuk nomor 3. Lanjut soal berikutnya. Nah, soal berikutnya kita lihat sekilas ini macam ada huruf nun hijaiyah gitu ya. Kita ini dilihat dari cara menggoresnya, teman-teman. Jadi cara melukisnya atau cara menggoresnya. Jadi salah satu
trik untuk soal figural yang bertemakan abstrak itu bisa melihat dari cara melukis. Biasa soal ini dulu keluar pada angka-angka ya, angka-angka atau abjad-abjad nama itu biasanya muncul. Tapi sepertinya mereka mengubah ke yang lebih abstrak. Oke, kita mulai. Pada baris satu sendiri itu soal yang pertama terbuat dari satu tarikan kuas. Nah, satu. Tapi soal kedua, minimal ada dua tarikan harus diangkat dulu kuasnya. Berarti dianggap dua tarikan. Sedangkan uang ketiga, satu tarik, angkat kuasnya, tarik lagi, angkat kuasnya titik. Berarti ada tiga goresan. Kita coba yang kedua, apakah polanya juga sama? Ternyata masih sama. Ini bisa dibuat dari satu tarikan. Yang ini terbuat dari dua tarikan, tapi bedanya dia tidak berurut ya. Jadi biasa tuh pola tujuh kotak tuh gitu. Terdiri dari tiga jenis yang dimana tinggal susun aja. Ini terdiri dari tiga tarikan atau tiga coretan. Maka dapat dipastikan yang ke baris ketiga ini ada berapa minimal? Oh, ada tiga tarikan. Yang ini ada berapa? Ada satu tarikan. Maka yang sudah dipastikan, yang belum, kita memilih yang ada dua tarikan. Kalau A, satu tarikan cukup, salah. B, walaupun butuh A seperti ini, dia bisa satu, lihat nih. Bisa satu, ya kan? Kalau C, harus tiga, satu diangkat tiga. Kalau D, cukup satu, maka jawabannya yang E, terdiri dari cukup dua tarikan. Maka selesai. Dah. Jadi salah satu clue untuk soal abstrak gambar adalah dari cara menggores gambarnya ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini ada di TO ya. Di TO ini lumayan menjebak karena kalau kita lihat ini Kak gambarnya putih. Ini A terlalu mencolok. Ingat salah satu pesan Kak Muja, jawaban itu disembunyikan di opsi yang mirip-mirip. Nah, ini kan mirip-mirip nih. Pasti bukan A, ini terlalu mudah ya. Jadi kalau kita perhatikan lagi-lagi gambar abstrak kita bisa lihat pada bagian sisinya. Gambar pertama ini menempel dua sisi. Jadi ini sisi dindingnya ya satu, dua. Berarti gambar pertama ini dua sisi yang ditempelnya. Tapi gambar ini udah ada tiga. Satu bagian sini, bagian ini, atas, nah, dan kanan. Berarti ini tiga. Dan yang ketiga hanya menempel satu, berarti satu. Itu polanya. Menempel dua sisi ya, bukan gambarnya yang ditempel dua buah, tapi yang bersentuhan dengan gambar ini ada dua sisi. Sisinya ada empat nih. Ini satu, jadi dua, tiga, satu. Oke, kita mulai yang baris kedua. Baris kedua yang menempel gambarnya satu, sisi bawah. Satu ya. Lalu gambar ke berikutnya dua, kiri dan atas. Dua. Maka gambar berikutnya tiga, betulkah? Ya betul ya, sisi atas, sisi kanan, sisi bawah. Maka gambar ketiga udah bisa kita jawab. Ini menempel pada sisi kiri dan sisi bawah, berarti dia ada dua yang menempel. Ini yang menempel ada satu Kak, yang di bagian kiri saja. Maka dua satu yang belum tiga ya. Tiga, berarti yang tiga mana nih? Kalau ini tidak ada menempel satupun salah. Ini nggak ada menempel salah. Ya semua nggak ada menempel nih Kak. Yang ada menempel cuma C ya. Satu, dua, yang atas tiga. Maka jawabannya yang C. Luar biasa ya soalnya. Lanjut ke soal pola beda. Kalau ada soal nggak ada pertanyaan, jangan teman-teman panik. Soalnya salah itu artinya ditanya mana yang berbeda yang bukan kelompoknya. Jangan kita panggil pula panitia. Panitia ini nggak ada soalnya. Panitia itu nggak tahu detail dia ya. Paling yang dia tahu aja tuh jawab aja terus semua gitu ya. Jadi panitia di lapangan itu kan nggak semua 100% dia memahami kecuali yang teknis gitu ya. Oke, tapi kita patut puji mereka ya karena mereka yang membantu kita untuk SKD nanti. Oke, gambar pertama itu menempel pada dua sisi. Gambar kedua satu, gambar ketiga menempel dua sisi, gambar ketiga dua juga, tapi gambar E dua juga. Maka jawabannya adalah yang B karena dia hanya menempel satu sisi saja. Gambar berikutnya nih kotak-kotak, yuk perhatikan. Nah, apa kira-kira? Kalau mau di stop dulu, dijawab dulu, ya, langsung kita lanjut. Maka biasanya kalau kita tahu kita salah tuh lebih ingat.
Nah, gambar A, bangun ruangnya terdiri dari tercipta bangun ruang ada satu, dua, tiga, empat, lima. Ada lima di total. Sementara B, terciptanya bangun ruang yang ada di dalamnya ada tiga saja. Nah, ini tiga. Yang C hanya satu. Yang D ada tiga. Ya, tapi yang E ada dua. Maka dapat kita simpulkan pola yang beda itu adalah yang E, karena yang lainnya semua ganjil, tapi E ruangannya genap. Gitu ya. Soal kedua terakhir. Ada clue untuk soal yang jika munculnya nanti itu sangat-sangat mirip, maka polanya rotasi. Ada salah satu yang bukan rotasi, melainkan flip atau pencermin. Nah, caranya mudah. Kalau di hari H kan nggak mungkin layar kita putar. Tapi coret saja sedikit di kertas buramnya, lalu dibawa ke layar. Tinggal diputar-putar. Ini kok mengecil. Tinggal kita putar. Ya. Kalau nanti dia ketemu polanya yang B, maka A dan B langsung salah. Sama ya? Sama. A dan B langsung salah. Karena kita tanya pola beda. Kita coba yang C. Yang C kita putar, apakah ketemu? Oh, ternyata ketemu Kak. Maka C juga salah. Oke. Langsung kita putar lagi. Apakah ketemu dengan pola yang D? Nah, kalau kita putar, iya, ternyata ketemu ya. Maka jawabannya adalah E. Mari kita putar. Nah, ketemu nggak dia? Ayo, kayak gini kan? Nggak ketemu ya. Ini juga nggak ketemu. Tebalnya itu di bawah, ini tebalnya di atas. Jadi jawabannya yang E. Oke, lanjut. Sekarang nomor 11. Nah, ini juga sama. Kalau gambarnya terlalu mirip, teman-teman bisa ambil satu gambar atau coret di kertas bulatnya, putar-putarkan saja. Ketemu nih yang B, ya ketemu. Maka ada pasti A dan B salah. Putar lagi kepalanya nih di bawah. Oke, ketemukah dia? Nggak ketemu ya. Karena kalau kepalanya di bawah, nah, kayak gini jadinya. Maka C lah jawabannya. Ya, kalau D, kita putar ke atas ketemu. D bukan. Kalau kita putar saja kemari udah ketemu ya. Berarti jawabannya tadi apa? Jawabannya tadi adalah yang C ya. Nah, yang C. Yuk kita buktikan enggak ketemu. Kepala di bawah, tapi yang jubahnya ini ke atas. Salah ya. Oke, ini sudah selesai soal kita. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang menjawab soal 9 kotak. Tak menjawab undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.